Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, terutama bagi umat Kristiani, Kristen maupun Nasrani, sudah selayaknya bahwa menyebut Yesus Kristus itu dewa. Mengapa kita menyebut Yesus Kristus itu dewa, bukan Allah? Dan kita harus ketahui bahwa awal terjemahan Alkitab dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Melayu itu di tahun 1678 atau abad 17. Pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Karena seperti kita ketahui, bahasa Indonesia itu baru ada di tahun 1928, ditandai dengan Sumpah Pemuda. Dan bahasa Indonesia sendiri mengalami perubahan dari bentuk lama ke bentuk baru. Maka dari itu, kita sebagai warga Nusantara yang beragama non-muslim, terutama Kristiani, sudah seharusnya menghilangkan kata Allah dari Alkitab dan menggantinya dengan dewa. Mengapa demikian? Monggo kita simak videonya. Baik, sedulur, kita mulai membuka dengan kata Tuhan. Tuhan dalam bahasa Melayu itu adalah tuan, bos, penguasa, pimpinan, junjungan. Nah, kalau Tuhan ini dikembalikan ke dalam bahasa Inggris, artinya adalah God. God ini sama dengan penguasa, junjungan, yang maha kuasa, bos kita, pimpinan kita, yang kita anut, idola kita. Namun, sekarang sudah bergeser ketika God diartikan ke dalam bahasa Indonesia bisa bermakna ilah, bisa bermakna dewa. Sehingga Alkitab menggunakan dua, yaitu Allah dan dewa. Kita lihat di dalam Alkitab penggunaan kata Allah dan penggunaan dewa itu hampir sama banyaknya. Nah, apakah ini menjadi masalah? Untuk sekarang banyak yang sudah tahu sejarah tentang Allah dan dewa. Tetapi untuk anak cucu kita ke depan, tentunya akan menjadi masalah ketika tidak mengetahui kebenaran sejarahnya. Inilah yang menjadi sumber polemik yang selama ini terjadi. Para teologis, terutama yang terkenal di Nusantara, ini mengeneralisir kata Allah, bahwa bangsa Arab sudah mengenal Allah sebelum
adanya agama Islam. Benar. Karena masih ingatkah panjenengan dengan video saya yang berkaitan dengan 666? Di dalam video itu saya menyebutkan bahwa 666 itu adalah simbol dari ilah. Dan sampai sekarang dalam Al-Quran pun Allah disimbolkan dengan angka 66. Dan ini sudah dipatenkan untuk masyarakat atau umat beragama Muslim. Nah, dengan ini artinya jika ada Allah di dalam Alkitab, sebagian umat Kristiani sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Allahnya umat Muslim. Kita coba untuk bermain bahasa sekarang. Penyebutan Allah sebelum adanya umat Muslim memang general, umum. Tapi ketika sudah dipatenkan menjadi milik dari agama Muslim di dalam Al-Quran, maka yang terjadi itu adalah penyebutan nama, merek, atau paten. Jadi tidak bisa dipakai umum lagi. Contohnya, jika water diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu ada yang menerjemahkan aqua dan air. Aqua itu sama saja water, sama saja air. Tetapi ketika aqua sudah dipatenkan menjadi produk dari PT tertentu, apakah kita bisa mengeneralisir kata aqua itu ke dalam semua bahasa yang berkaitan dengan air? Tidak. Tentunya air menjadi lebih general daripada aqua. Nah, untuk selanjutnya di dalam syahadat, teman-teman dari Muslim, adalah tiada Tuhan selain Allah. Artinya Tuhan itu sang penguasa, sedangkan Allah itu nama dari Tuhan. Allah di sini adalah ilah. Allah di sini adalah nama Tuhan. Kalau Kristiani menyebut Tuhan Yesus, itu benar. Karena Yesus adalah Emmanuel, El yang beserta manusia, atau Tuhan yang menyertai manusia. Tetapi kalau menyebutkan Yesus adalah Allah, itu salah. Karena berbeda, bahwa Allah itu penyebutan dari Mesopotamia sampai dengan bangsa Arab sekarang yang sudah dipatenkan ke dalam agama Muslim. Jadi, jika kita mengacu kepada KBBI tentang God atau Tuhan, yang lebih pas untuk kata-kata penyerta dari Yesus adalah dewa. Kalau penguasa dewa artinya penguasa dewata. Jadi seperti ini, ketika tidak ada Tuhan selain Allah, artinya banyak Tuhan, banyak dewa. Tetapi yang menjadi penguasa utama adalah Allah atau ilah. Sama, bahwa Yesus itu adalah dewanya dari beberapa dewa. Jadi Yesus berkata
jangan ada dewa yang lain di hadapanku. Atau Tuhan pernah berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Artinya Allah ini hanya penyebutan nama dari seorang dewa. Banyak dewa, banyak Allah, tapi yang dipilih atau yang maha kuasa, yang maha menguasai, yang maha mengatur, itu adalah Allah. Sedangkan Kristiani mempercayai bahwa yang mengatur semuanya, baik itu alam gaib maupun alam manusia, adalah Yesus. Maka dari itu sudah selayaknya Yesus itu disebut penguasa dewata. Nah, ini wajib kita tularkan kepada anak cucu kita nanti agar tidak salah kaprah. Dan kalau para teologis berusaha mengeneralisir, itu akan diterima sampai angkatan kita, mungkin sampai ke anak kita, tapi nanti cucu kita belum tentu bisa menerima, karena mereka hanya belajar dari Alkitab. Nah, disinilah pentingnya mengganti kata Allah yang ada di Alkitab dirubah menjadi kata dewa. Kalau dewa di Nusantara dulu sudah terkenal, baik itu di ajaran agama Hindu sampai ajaran-ajaran murni dari Nusantara, menyebutkan dewa. Dewa juga penguasa atau manifestasi dari dewa. Dewa itu banyak, namun Mahadewa itu cuma satu. Sama halnya dengan umat Kristiani. Dewanya itu banyak, tapi jangan ada dewa yang lain di hadapan Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristus pantas kita sebut penguasa dewata. Kenapa saya tidak menyebut Yahweh? Karena Yahweh itu dewanya orang Israel, walaupun namanya sama, Yesus Kristus, tetapi itu penyebutan. Dan itu nanti akan membuat rancu juga kepada anak cucu kita ketika kita menyebut nama Yahweh. Sudah selayaknya orang-orang Nusantara ini memakai bahasanya sendiri agar berdaulat. Jadi demikian sedulur, yang sedikit ini semoga bermanfaat. Bukan saya bermaksud untuk membuka kontroversi, tidak. Tetapi kita coba, ayo belajar bareng-bareng untuk menggunakan bahasa sendiri, mencintai bahasa sendiri. Tidak mencampur adukan dengan bahasa-bahasa asing. Agar tidak salah nanti anak cucu kita dalam menjalaninya. Walaupun kita tidak tahu apakah nanti agama-agama yang ada sekarang akan punah dan berganti dengan agama yang lainnya, sangat mungkin. Dan kalau ada salah kata dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena adalah kesalahan mutlak milik saya dan kebenaran adalah persepsi panjenengan. Jadi sedulur, sebetulnya video saya itu selalu berkaitan dari episode ke episode. Saya harapkan jangan hanya melihat video ini saja, karena nanti akan cenderung salah persepsi. Tetapi wajib juga melihat video-video saya sebelumnya, karena itu adalah runtutan. Jadi demikian, tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen. Dan akhir kata, saya itu Bagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.